Kehidupan Truman sudah disiarkan ke seluruh dunia sejak bayi, sejak mulai berjalan, masuk sekolah, hingga dewasa. Semua menggunakan teknologi canggih, kamera diletakkan di mana-mana, bahkan menggunakan kamera kecil di kancing baju. Dan siaran Truman Show disiarkan live 24 jam setiap hari selama 30 tahun terakhir dan menjadi show terpopuler di seluruh dunia. Bahkan, kota tempat tinggal Truman, Sea Haven, adalah sebuah studio raksasa di mana struktur bangunan studio itu bisa terlihat dari luar angkasa. Kemudian acara diganti dengan wawancara dengan sang sutradara, yaitu Christoph. Saat wawancara, ada sesi menerima telepon. Saat itu Sylvia menelpon dan mengatakan bahwa Christoph adalah pembohong, penipu, dan semua yang dilakukan Christoph kepada Truman itu gila. Christoph mengatakan kalau dia memberikan kesempatan kepada Truman untuk merasakan hidup normal di Sea Haven. Karena dunia nyata di luar sana adalah dunia yang sudah sakit parah. Christoph mengatakan bahwa Sea Haven adalah dunia ideal sebagaimana mestinya. Christoph mengatakan kalau Truman benar-benar ingin pergi, mereka tak akan bisa menghentikannya. Malam harinya, di studio Christoph merekam Truman yang sedang tidur di basement. Saat Christoph datang memeriksa rekaman video, mereka menyadari bahwa ternyata Truman sudah tidak sedang tidur dan mereka mendapati Truman menyelinap keluar. Kemudian saja, saat diperiksa, ternyata Truman tak berada di tempat tidurnya. Ternyata Truman kabur menaiki tangga ke atas lewati kebun. Christoph yang marah pun menghentikan siaran. Studio Christoph pun sibuk dan panik mengetahui Truman menghilang. Seluruh warga kota pun dikerahkan untuk mencari Truman karena di malam hari dan susah mencari Truman di dalam gelap. Christoph pun memutuskan untuk mengeluarkan matahari buatannya meskipun masih dini hari. Saking paniknya, tak menemukan Truman di mana-mana, lalu Christoph menyuruh mengamati lautan. Benar saja, terlihat Truman sedang di atas kapal layarnya mengarungi lautan. Siaran pun akhirnya dilanjutkan. Semua orang yang menonton acara itu tegang. Terlihat Truman di atas kapal dengan senyumannya dan membawa secari kertas yang berisi tempelan potongan majalah yang terangkai menjadi wajah Sylvia. Sylvia yang menonton acara itu pun menangis haru. Karena tidak ada yang mampu mengejar Truman, Christoph akhirnya memerintahkan krunya untuk mengeluarkan badai di lautan untuk menghentikan aksi Truman. Kru-krunya terlihat khawatir karena tidak ada kru penyelamat di sekitar Truman. Namun Christoph yakin Truman akan ketakutan dan akan berputar kembali. Lalu turunlah hujan badai begitu deras menghantam Truman dan kapal kecilnya. Badai itu membuat Truman kewalahan menghadapinya. Saking dahsyatnya, Truman sampai terjungkal dan terjatuh dari kapalnya. Dengan bersusah payah, Truman pun berhasil kembali naik ke kapal. Truman terdengar berteriak menantang. Saat Truman sudah tak berdaya, Christoph memerintahkan untuk menghentikan badainya. Truman yang sudah tak berdaya sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali dan menaikkan layarnya lagi. Para kru acara yang takjub pun semua berdiri memperhatikan aksi Truman yang melanjutkan perjalanannya. Akhirnya tiba-tiba di ujung perjalanannya, kapal Truman terasa seperti menabrak tembok. Menyadari itu, Truman berusaha menembus tembok itu dengan memukulnya bertubi-tubi, namun usahanya sia-sia. Lalu Truman berjalan menyusuri pinggiran tembok. Lalu dia menemukan sebuah tangga. Di ujung tangga terdapat pintu bertuliskan exit. Kemudian Truman membuka pintu tersebut. Saat Truman mencoba masuk, Christoph berbicara kepada Truman, meyakinkan bahwa dunia luar sangatlah jahat dengan segala tipu muslihatnya. Dan dunia buatan Christoph adalah yang terbaik bagi Truman. Truman pun terdiam. Saat Christoph memaksa Truman untuk berbicara dan disiarkan di TV seluruh dunia, Truman pun berbalik dan berkata, "Jika aku tidak lagi menjumpai kalian, izinkan aku untuk mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam." Lalu Truman pun tertawa, lalu membungkukkan badan dan pergi meninggalkan studio raksasa.